yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang banyak serta nikmat yang banyak dalam anggota tubuh kita. Yang mana manusia, kata Allah taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada yang paling sempurna dari makhluk-makhluk Allah dari segi bentuk selain manusia. Nah, di antara kesempurnaan manusia, Allah beri kelebihan manusia itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Yang dengan berkomunikasi ini akan terpenuhi sebuah hajat dan kebutuhan, tersampainya sebuah informasi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan buat manusia itu dua mata, walisanan wasyafatain, dan kami berikan kepada manusia lisan dan dua bibir. Dengan lisan dan dua bibir kita bisa berbicara, berkomunikasi, menyampaikan sebuah perkara, menyampaikan perintah, dan seterusnya. Maka sungguh nikmat yang luar biasa. Makanya kalau kita ingin tahu betapa besarnya nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita punya lisan, lihat orang-orang yang tidak bisa berbicara, lihat orang-orang yang bisu, ya. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa kita diberikan nikmat lisan ini, sementara sebagian saudara kita ada yang Allah cabut nikmat tersebut sehingga ketika mereka berkomunikasi hanya dengan isyarat, ya. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, namun sekali lagi nikmat itu menuntut syukur, ya. Maka di antara bentuk syukur kita tentang keberadaan lisan ini adalah kita mempergunakan lisan ini kecuali yang baik-baik saja, ya. Tidak mempergunakannya kecuali yang baik-baik saja. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan berbicara yang baik sebagai bentuk iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya berucap yang baik atau diam. Berarti cara mensyukuri lisan ada dua. Yang pertama berucap yang baik, yang kedua diam. Gampang apa gampang? Gampang, tapi prakteknya belum tentu bisa. Susah sih ya, enggak banget susah, cuman belum tentu bisa prakteknya gitu ya. Itu syukurnya lisan, simple, berucap yang baik atau diam. Berarti ketika kita paham syukur lisan ini, ya realisasikan dua hal ini. Kalau kita rasa ini baik, ya ucapkan. Tapi tentu sebelum kita menimbang ini baik nggak baik, ya kita harus banyak berpikir dulu. Ya. Kira-kira nanti kalau saya berucap, akibatnya apa, dampaknya apa? Apa setiap menurut saya baik mesti saya ucapkan? Belum tentu juga menurut orang lain baik, kan begitu. Jadi banyak pertimbangan. Nah, kalau kita masih ragu, ada solusi yang kedua, diam. Diam lebih selamat. Tapi jangan disalahpahami bahwa diam dalam segala hal itu selamat. Enggak. Kalau kita diam dari kemungkaran, itu bukan keselamatan, kebinasaan. Ya, ada kemungkaran di sekeliling kita, kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan menjadi kebinasaan buat kita. Jadi di sini berkata yang baik atau diam, ya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga, ya, adalah menahan lisan dan menahan kemaluannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi atmanu lahul jannah." Ya, siapa yang mau menjamin untukku, dia mampu menjaga benda yang ada di antara kumis dan jenggotnya. Ya. Maksudnya di sini mulut, siapa yang mampu menjamin untuk bisa menahan mulutnya, lisannya,
Dan juga menahan sesuatu di antara dua paha. Maksudnya apa? Kemaluannya. Berarti bisa menahan diri dari perkataan yang jelek dan perbuatan zina. Apa jaminannya kata beliau? Atmanu lahul jannah. Aku akan jamin bagi dia surga. Nah, ini biasanya orang kepleset itu kalau nggak di mulut, di kemaluan. Maka dua-duanya kalau bisa kita jaga, maka jaminan dari Nabi SAW ya kepada kita adalah surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lisan ini sesuatu yang sangat penting sekali, karena seperti peribahasa kita atau ungkapan yang sering kita dengar, yaitu lidah itu tidak bertulang. Karena tidak bertulang, jadi seorang mampu mengucapkan kata-kata tanpa ada rasa capek sama sekali ya. Coba kalau kita olahraga 1 jam itu sudah capeknya luar biasa ya, apalagi yang sudah berumur. Tapi kalau ngobrol 1 jam belum tentu cukup. 1 malam saja bisa. Makanya tidak bertulang. Ya, tidak bertulang. Ya. Ibu-ibu misalkan yang fisiknya pas-pasan ya, suruh lari-lari capek. Suruh jalan-jalan aja capek. Capek. Tapi suruh ngobrol coba, luar biasa, bisa durasinya berapa jam gitu ya. Maka lidah itu tidak bertulang. Baik, maka seorang muslim itu hendaknya lebih mengutamakan beramal daripada berbicara. Ya, orang mukmin itu lebih banyak actionnya, amalnya daripada apa? Omongannya. Ya. Jadi orang muslim itu jangan omdo, ya, omong doang tapi apa? Nggak ada actionnya. Atau cuma berani perintah doang tapi tidak mengamalkan. Makanya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rahimallahu ra'an amsaka fadlal qawli wa qaddama fadlal amal. Ya, semoga Allah merahmati seorang yang dia menahan ucapannya dan lebih banyak amalannya. Ya, kalau orang mukmin itu apa? Perkataannya itu secukupnya aja, ngomongnya itu secukupnya. Tapi kalau amal sebanyak-banyaknya. Ya, jangan ngomong banyak, perintah banyak, ngajak orang banyak, nasihati orang banyak, tapi amal kurang. Itu bukan ciri orang mukmin yang sejati yang kayak begitu. Baik. Nah, kemudian juga salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu ma ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, tidak ada satu anggota tubuh pun yang berhak untuk dipenjara daripada lisannya. Iya. Jadi lisan kita ini harus lebih banyak dipenjara, ya, lebih banyak ditahan. Kenapa? Karena bikin rusak anggota badan yang lainnya. Baik. Ini nasihat berharga dari para sahabat, ya. Kemudian nasihat berharga berikutnya, nasihat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Kata Abu Darda, ansif udunaika min fika. Renungkanlah antara 2 telingamu dan 1 mulutmu. Allah beri kita berapa? 2 telinga. Allah kasih kita mulut berapa? 1. Nggak ada kita yang mulutnya 2, nggak ada. Mulutnya 1 aja, masya Allah ya. Apalagi kalau mulutnya 2 ya, kayak apa coba? Mulut 1 saja sudah luar biasa ya. Baik. Allah berikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Hikmahnya apa? Kata Abu Darda, fa innama ju'ila laka udunani isnatani wa famun wahid litasma'a aksara mimma taqul. Karena Allah jadikan engkau punya 2 telinga dan 1 mulut adalah supaya engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, belajar, Pak. Kita belajar mendengar itu lebih banyak daripada berbicara. Nah, ini yang berat. Kalau berbicara orang bisa ya. Tapi kalau belajar mendengar, belum tentu. Kadang kalau lagi kumpul-kumpul ya, ada satu ngomong, satu lagi belum selesai, potong lagi yang lain. Pada potong-potongan ya.
Bagus malah PSBB mungkin daripada ngumpul juga pada potong-potongan ucapan, ngumpul-ngumpul malah kadang gibah ya. Itu mungkin salah satu hikmahnya PSBB di situ ya, supaya nggak banyak apa? Gibah, nggak banyak ngobrol ya, ngobrol seperlunya kan akhirnya ya. Atau malah banyak ngobrolnya di sosmed ya, itu juga sama saja kalau kayak gitu. Ya, mulutnya nggak ngomong tapi statusnya di Facebook, di Twitter, ya. Di sosmed masih jalan ya, status yang jelek maksudnya. Nah, ini juga sama seperti lisan juga ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-lisanu qiwamul badan, fa idza istaqama al-lisan istaqamatil jawarih, wa idza taraba al-lisan lam yakum lahu jarihah. Lisan itu adalah penyangga bagi anggota tubuh yang lain. Ya bentuknya kecil tapi dia penyangga bagi anggota tubuh yang lainnya. Apabila lisan itu lurus, maka luruslah anggota badan yang lain. Apabila goncang, maka anggota badan yang lain pun ikut goncang. Ya. Baik, makanya ketika ucapan lisan ini baik, maka ini pengaruh ke anggota tubuh. Sementara ketika buruk akan pengaruh juga ke anggota tubuh yang lainnya. Salah seorang ulama dari kalangan ulama salaf terdahulu pernah mengatakan, yaitu Wahib bin Al-Ward pernah mengatakan, ajma'at al-atibba anna ra'sat tib al-himyah wa ajma'atil hukama anna ra'sal hikmati as-samt. Para ahli kesehatan, para dokter itu sepakat bahwa pokok pengobatan adalah apa? Mencegah. Coba tanya dokter, mana lebih baik, mencegah apa mengobati? Mencegah. Jadi mencegah diri dari memasukkan apa-apa yang nggak manfaat ke tubuh kita. Kira-kira kalau nggak manfaat jangan dimasukkan ke tubuh, karena hanya akan menjadi sampah dalam tubuh dan hanya membebani kinerja organ tubuh kita. Ya kalau tahu nih kena apa ya, misalkan udah tahu penyakitnya kanker, ya jangan datangi pantangan kanker. Ini kena apa? Jantung, ya jangan datangi yang pantangan jantung. Itu pokok kesehatan di situ, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Jangan memasukkan sesuatu yang hanya akan membebani tubuh kita. Itu sepakat semua ahli kesehatan, ya, semua dokter. Mau dokter modern maupun dokter-dokter ya, terapis herbal, semuanya sama. Insya Allah ijma kalau masalah ini ya, semua dokter ya. Demikian juga ahli hikmah. Ahli hikmah ini siapa? Ya mau ulama, mau ahli penceramah, mau ahli nasihat, mau motivator, intinya dia ahli hikmah. Ahli hikmah sepakat anna ra'sal hikmatis samt, bahwa pokok dari hikmah adalah diam. Ya. Pokok dari hikmah itu diam. Seorang tidak dikatakan orang bijak sebelum dia apa? Lebih mengutamakan diam daripada berbicara. Nah, kita lihat ya, orang-orang yang ahli menterapis, ya mungkin kejiwaan ya, psikolog atau apa. Psikolog yang baik itu ketika dia dicurhati, itu dia mendengarkan dulu curhatnya, tahu dulu masalahnya. Belum selesai sudah dipotong, nggak begitu. Ustadz yang baik pun begitu. Ketika ada pertanyaan, fahami dulu pertanyaan. Jangan buru-buru apa? Memotong pertanyaan tadi. Pahami dulu. Nah, jadi mendengar dulu. Nah, ada sebagian orang enggak. Untuk mendengar dia nggak bisa. Baru bicara setengah sudah dipotong, sudah di-cut. Nah, ini bukan orang hikmah yang seperti ini. Ya, jadi hikmah adalah kita lebih banyak diam daripada berbicara. Ya. Baik. Salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Kalau tabi'in ini generasi setelah sahabat. Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan, al-mu'minu idza arada an yatakallama nadhar. Seorang mukmin sebelum berbicara dia menimbang-nimbang dulu. Luar biasa ya, mau ngomong saja harus mikir. Bukan asal apa bahasa kita? Jeplak. Asal
ya nyerocos ya bahasa ininya. Tidak, ya. Tapi apa? Berpikir dulu. Berpikirnya bagaimana? Fa in kana kalamuhu lahu takallam. Jika ucapan itu memberi manfaat buat dia, ya, dia akan berbicara. Jangan sampai dia berbicara, dia sendiri nggak dapat manfaat, dia malah dapat bahaya, nggak mau gitu ya. Wa in kana alaihi amsaka anhu, dan jika membahayakan dia, kalaupun tidak membahayakan orang lain, itu mungkin membahayakan dia, maka dia tidak mau berbicara, dia tahan. Ya, sama seperti seorang menulis status, manfaat nggak ini status? Dia nge-share sebuah berita, manfaat nggak dia share berita seperti itu? Kalau enggak, keuntungan dunia yang nggak ada, apalagi keuntungan akhirat ya, nggak ada juga. Ya sudah, ngapain nulis status kayak begitu? Ngapain ngomong? Ya nggak ada manfaatnya, justru malah membahayakan dia sendiri. Nah ya jemaah sekalian, lebih banyak orang itu menyesal sebelum bicara apa menyesal setelah bicara? Setelah bicara. Jarang orang menyesal sebelum bicara, jarang ya, mungkin ada tapi jarang. Yang ada rata-rata itu orang menyesal setelah bicara. Kenapa? Sebelum ngomong saya nggak mikir dulu gitu loh. Banyak orang begitu. Ya. Makanya kan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku supaya mereka berbicara dengan cara yang terbaik. Kalau ada yang terbaik, ngapain yang baik? Ya kan gitu. Kalau masih ada yang terbaik, ya jangan yang baik. Ya. Apalagi yang terbaik nggak ada, yang baik nggak ada. Lah terus apalagi yang mau diomongin? Kan gitu. Jadi pilih kata yang terbaik. Kalau masih ada bahasa yang terbaik, jangan pakai bahasa yang jelek. Saya kalau lihat bahasanya orang sekarang, masya, saya mengucapin saja nggak tega, Pak. Ya, yang bahasanya belakangnya dibuat y itu, masya Allah ya. Nah itu kayak gitu tuh, masya Allah ya. Kita kenapa sih harus ngomong kayak begitu? Memang nggak ada kata-kata yang baik. Iya, memang nggak ada kata-kata yang baik. Ya. Sehingga kalau ada orang bilang itu mulutnya kebun binatang, ya. Mulutmu kebun binatangmu. Kenapa? Karena ya kayak gitu, ucapan yang keluar itu ya selalu serangga, binatang buas gitu ya. Gitu. Jadi mulutnya itu seperti kebun binatang ya. Gitu. Jadi ya kalau masih ada kata-kata yang baik, kenapa harus pakai kata-kata yang nggak baik? Kalau kita bisa memilih kata-kata yang sopan, kenapa harus kata-kata yang tidak sopan? Padahal Allah perintahkan wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku supaya memilih kata-kata yang terbaik. Nyinggung nggak ini perasaan saudara kita? Memang menurut kita sih nggak tersinggung. Mungkin kita ngomongnya suka belak-belakan, suka ceplas-ceplos gitu ya. Mungkin menurut kita itu mah biasa-biasa aja. Tapi coba menurut saudara kita, karena setiap orang itu beda-beda sifat. Nah, kalau kita tidak hati-hati, bisa-bisa dia tersinggung. Ya, kita menganggap biasa, ternyata saudara kita tersinggung. Iya, maka kita pertimbangkan. Ya, kalau kita sendiri dengar ucapan kayak gitu ya kita tersinggung, ya jangan ucapan itu kepada orang lain. Jadi coba kita lihat kalau kita sendiri tersinggung, tersinggungannya jangan gampang menyinggung orang lain. Begitu saja. Makanya Allah katakan pilih ucapan yang terbaik. Kenapa memilih yang terbaik? Inna syaitana yanzahu bainahum. Sebab setan itu bisa menyesatkan, menggelincirkan orang disebabkan ucapan. Iya. Gara-gara ucapan mungkin maksudnya baik, tapi cara ucapnya salah, bahasanya nggak tertata, kata-katanya asal ceplas-ceplos. Maksudnya baik, tapi dipahami oleh saudara kita nggak baik. Itu di situ syaitan akan main. Wah kamu itu dipermainkan perasaannya. Padahal mungkin dia nggak niat menyindir, tapi kata-katanya nggak dipilih. Ya. Kalau berbicara tetap jangan pernah kita ketika berbicara mendahulukan ego kita. Pokoknya saya orang mana gitu ya. Saya kayak begini. Pokoknya saya misalkan, pokoknya saya orang Sumatera ya gayanya Sumatera gitu misalkan. Pokoknya saya orang Jawa ya kayak gini. Nggak bisa begitu ya Pak. Orang manapun tetap kita harus memperhatikan siapa yang kita ajak bicara. Ya, orang nggak ngelihat kita orang mana. Yang kita lihat kita bicara apa. Iya nggak? Nggak peduli dia orang mana, tapi cara bicaranya nggak baik ya nggak bakal dihargai.
Dia orang manapun kalau cara berbicara baik pasti dihormati. Jadi jangan bawa-bawa daerah. Saya orang Sumatera ya kayak gini ngomongnya, saya orang Jawa ya kayak gini, nggak bisa begitu. Ya, pokoknya apa? Cari kata-kata yang terbaik. Selagi masih ada, kenapa harus mencari kata-kata yang tidak baik? Ini para jamaah. Maka di sini kalau tidak syaitan akan mengganggu ya kerukunan, mengganggu keakraban di antara kita. Baik. Kita kembali ke perkataannya siapa tadi? Ibrahim At-Taimi. Ya. Jadi kalau kata Ibrahim At-Taimi, kalau baik ucapkan, kalau nggak baik tahan. Itu orang mukmin kayak begitu. Wal fajiru innama lisanuhu rislan risla. Sementara orang-orang yang banyak dosanya atau para pendosa, itu kalau ngomong apa? Asal-asalan, asal ucap, asal jeplak tadi ya. Omdo asal atau omongan doang ya. Asal ngomong. Ada orang jemaah kalau ngomong gak dipikir, Masya Allah. Jadi benar rislan itu kalau ngomong itu asal ngomong begitu lah. Pokoknya ada aja omongan keluar gitu ya. Begitu dia ditagih omongannya, Pak, kemarin katanya saya mau ditraktir. Ah enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Padahal kemarin ngomong gitu. Jadi nggak sadar dia ngomong gitu. Ketika ditagih janjinya lupa. Kemarin kalau nggak salah saya mau ditraktir ya Mas katanya. Ah enggak, saya nggak ngomong. Padahal kemarin apa? Ngomongnya mau ditraktir, mau diajak ke sini, mau dikasih duit apa, besoknya lupa lagi. Nah ini jangan kayak begini. Ya. Ada orang begitu ngomong tapi begitu dia ditagih omongannya nggak ngerasa gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi lisannya itu apa? Refleks gitu. Kalau boleh bilang nggak ada remnya gitu loh, nggak ada kontrolnya. Ya, jadi jalan aja gitu. Masya Allah. Ini nggak seperti itu sifat orang mukmin. Baik. Ibrahim At-Taimi ya masih sama Ibrahim At-Taimi seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan halakan nasu fi khullatain. Manusia itu binasa disebabkan dua perkara. Banyak binasa karena dua hal ini. Yang pertama kata beliau fudulul mal. Banyak orang binasa karena kelebihan harta. Bapak kelebihan apa cukupan Pak? Kurang. Ya kalau kurang ya kurang terus berarti. Cukup insya Allah ya. Alhamdulillah. Gak ada yang kelebihan ya. Kelebihan dalam artian miliaran. Ada Pak sehari yang omsetnya 30 juta Pak. Pokoknya disyukuri. Karena banyak orang celaka jemaah. Itu karena kelebihan harta. Loh Ustaz gak bolehkah kelebihan harta? Boleh, siapa bilang gak boleh. Cuman rata-rata orang binasa karena kelebihan harta. Orang kekurangan memang gak binasa Ustaz. Ya ada, tapi lebih banyak orang yang berharta. Lebih banyak orang berharta. Ya itu realita jemaah. Jangan coba mengsangsikan iya yang banyak berbuat kejahatan itu orang-orang yang kelebihan harta. Ya. Kejahatan-kejahatan kelas berat itu akan sulit diungkap kalau yang melakukan orang yang kelebihan harta. Iya, makanya apa saja dilakukan. Kenapa dia merasa punya harta? Ya kan? Baik. Tapi nggak boleh, bukan berarti di sini nggak boleh harta lebih, boleh silakan. Hadirin ada yang punya penghasilan sehari 50 juta, ya nggak apa-apa asal harta dipakai buat kebaikan ya nggak masalah. Kita juga butuh orang kaya. Kalau nggak ada orang kaya, siapa yang mau bangun masjid, bangun pesantren, siapa yang mau bangun sekolah Islam, siapa yang mau membiayai jihad fisabilillah? Ya nggak ada kalau gitu. Orang kaya tetap dibutuhkan, tapi orang kaya yang bertakwa ya, bukan masalah kaya saja tidak. Baik. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan banyak orang binasa adalah fudulul kalam, banyak omong. Kalau banyak harta, ini banyak omong ya. Kalau orang Jawa bilang itu sugih banda sama sugih apa? Sugih omong. Sugih bondo sama sugih omong ya. Artinya banyak kelebihan harta sama kebanyakan ngomong. Ini kebanyakan ngomong ini banyak menyebabkan orang apa? Menyebabkan banyak orang celaka. Imam Al-Auza'i pernah mengatakan innal mu'min yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran. Orang mukmin itu sedikit omongannya tapi amalannya banyak. Dan ini kita saksikan Masya Allah jemaah.
Saya melihat orang-orang yang sedikit omongnya malah kita lihat lebih banyak actionnya. Ya, saya punya teman seperti itu ya, nggak banyak ngomong masalah-masalah tertentu, tapi ketika saya lihat kegiatan di belakang luar biasa. Setiap ada kegiatan sosial ya, penyaluran dana-dana di tempat musibah, dia paling cepat langsung buka dapur di situ. Ya, punya tim langsung. Luar biasa, saya punya teman ya, di Bekasi ini beliau tinggal ya. Ya. Kelihatan biasa, nggak banyak omong, nggak banyak apa, tapi actionnya masya Allah ya luar biasa. Nah. Ada juga yang pendiam, tahu-tahu berapa sudah Pak? Istrinya 3 Pak. Tapi diem-diem aja. Sementara yang suka ngomong, yang suka apa? Ya ngecuprus gitu ya. Di mana-mana yang diomong poligami. Ini kan gak poligami juga gitu loh. Cuman sugih omong aja gitu. Banyak omong kemana-mana ngomongnya poligami, tapi nggak berani juga poligami. Justru kadang yang diem itu actionnya. Tahu-tahu sudah berapa gitu ya. Gitu. Masya Allah. Ada sebagian orang tidak pernah pamer hartanya, santai. Ya. Ternyata apa? Rumahnya, tanahnya di mana-mana ya. Tapi nggak pernah cerita, santai saja. Ketemu ya seperti orang biasa, ngumpul ya sama orang biasa-biasa aja ya. Baik ya. Sampai ada salah seorang jemaah pernah cerita ya, ada dia mungkin istrinya kali waktu itu ngumpul-ngumpul bersama ummahat yang lain ya, ada ummahat cerita, ada yang penghasilannya sehari ada yang cerita kalau sehari saya berapa, kamu ada yang cerita sehari saya 50 juta, ada ibu cerita sehari saya berapa pendapatannya 10 juta dan seterusnya ya. Ini ibu yang ini cuma diam saja, nggak ngomong apa-apa. Ketika tanya ibu berapa bu sehari, ya sehari apa ya, dia jawab pokoknya intinya dia nggak jawab secara pasti ya. Dia hanya mengatakan sehari ya sekedarnya lah gitu katanya, secukupnya katanya. Ketika dicek secukupnya berapa sehari, penghasilannya sekitar 500 juta. Tapi dia bilang secukupnya aja itu. Nah cerita cuma banyak orang begitu ya. Justru dia tidak ingin terlihat bahwa dia ini hebat, tidak ingin terlihat bahwa dia ini kaya, tidak ingin terlihat bahwa dia ini wah ya. Itu lebih banyak diam. Jadi orang mukmin itu lebih banyak amal daripada omongannya. Wa innal munafiq yatakallamu katsiran wa ya'malu qalilan. Sebaliknya kalau orang munafik itu lebih banyak omongannya daripada amalannya jemaah. Kalau ngomong masya Allah, orang munafik kan begitu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dalam surah munafik. Dan jika orang munafik berbicara, maka engkau akan mendengar ucapannya. Hebat kalau ngomong mereka, orator. Pinter ngomong tapi giliran amal nggak ada yang beramal. Pintar ngomongnya saja. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati dengan sifat ini ya. Hanya pandai berbicara tapi ternyata dalam masalah pengamalan nol. Nah, ya saksikan orang seperti ini juga banyak dia ngomong sana ngomong sini, tapi begitu praktek enggak ada praktek juga. Ya. Pandai dia ngomong masalah ini, keutamaan itu, tapi ketika ditanya praktek enggak praktek juga. Ya. Itu. Jadi hanya pandai berbicara tapi amalnya sedikit. Al-Fudail bin Iyad pernah bercerita tentang teman-temannya. Kita tahu ya Fudail bin Iyad itu ahli nasihat, ahli bijak. Ya kalau pengen kita ini lembut hatinya, dengarkan nasihatnya Fudail bin Iyad. Luar biasa Pak nasihat-nasihatnya itu Fudail bin Iyad. Itu saja Fudail bin Iyad merasa apa? Masih ada temannya yang lebih hebat. Ya, itulah kita ya, harusnya begitu ya. Kita itu jangan merasa paling hebat. Ya. Kita harus cari siapa teman kita yang lebih hebat lagi dalam beramal, gitu ya. Jangan merasa puas. Nah, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kana ba'du ashabina nahfadhu kalamahu minal jum'ati ilal jum'ah. Kata Fudail bin Iyad, kami punya teman-teman yang kami bisa hafal obrolannya dalam satu pekan. Ya. Jadi Fudail bin Iyad mengatakan apa? Saya punya teman-teman yang dalam satu pekan saya bisa ngapal apa yang mereka omongkan. Ya. Coba Pak. Coba sekarang
Kalau kita sama teman-teman kita, teman kantor saja sudah. Bisa nggak kita ngapal ucapan teman kantor kita dari 1 pekan kemarin? Saking banyaknya omongan ya Bang, sampai kita nggak hafal kan gitu. Tapi kalau Fudail bin Iyad itu punya teman-teman apa? Yang beliau sendiri hafal. Hari Rabu kemarin ngomong masalah ini, hari Selasa kemarin ngomong begini, hari Senin ngomong gini. Pokoknya dari Jumat ke Jumat itu apa? Bisa dihafal omongannya. Kenapa bisa dihafal? Sebab omongannya sedikit. Coba Bapak kalau punya teman ya, yang dia itu ngomong sekedarnya, lebih banyak mendengarkan, dan ketika berbicara ucapannya manfaat, bisa dihafal nggak Pak? Bisa. Oh ya, kemarin saya dengar nasihatnya siapa? Guru saya misalkan siapa, Pak siapa gitu ya. Nah, karena kita itu menjadikan dia sebagai suri tauladan, sebagai contoh, kita bisa hafal Pak. Kenapa? Biasanya orang kayak begini ini nggak banyak omongnya, sehingga kita lebih banyak menghafal. Tapi kalau ketemu si A, misalkan si A ini banyak omongnya Pak. Kalau kita suruh ngitung Pak omongannya dia dari Jumat ke Jumat, nggak bakal hafal kita. Ada saja, hampir semua diomongin, politik diomongin, artis diomongin, apalagi Pak? Orang-orang kaya diomongin, tetangga diomongin, ustadz juga diomongin. Jadi semua diomongin sama dia gitu ya. Sehingga ucapannya itu ya nyampah, nggak bisa dihafal. Itu. Nggak ada mutiaranya ucapannya. Baik. Bahkan sebagian orang-orang pilihan terdahulu, mereka apa? Tidak berani berbicara, khawatir apa? Khawatir jatuh ke dalam membanggakan diri. Jadi penyakit membanggakan diri. Itu, penyakit membanggakan diri itu penyakit merasa besar, ya, ujub, ya. Jadi sebelum berbicara niatnya diperbaiki, ini jangan-jangan saya berbicara ini tujuannya untuk membanggakan diri. Nah ini di stop. Nah Umar bin Abdul Aziz contohnya, beliau khalifah yang adil di masanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, inni la ada'u katsiran minal kalami makhafatal mubahah. Ya, aku tinggalkan banyak berbicara karena apa? Khawatir aku menjadi orang yang suka membanggakan diri. Ya. Bukan suka ya, bahasanya anak muda sekarang bukan suka ya orang yang narsis gitu ya. Itu. Orang banyak sekarang apa saja diomong, apa saja dibahas, tujuannya apa? Untuk membanggakan diri dia, menonjolkan dirinya. Dia tutupi kekurangannya dengan banyak berbicara. Sebenarnya orang banyak ngomong itu sebenarnya dia lemah. Cuman dia tidak mau kelihatan kelemahannya. Jadi dia perlihatkan dengan cara apa? Banyak berbicara, banyak ngomong. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bahaya lisan. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu ketika dia tidak ada. Yang kalau dia ada, dia akan tidak suka dengan ucapanmu tadi. Itu namanya ghibah. Menggunjing, ngerasani itu ghibah ya Mas. Ya. Sebagian orang ketika dilarang ghibah, alasannya apa? Fakta itu Ustaz. Kenapa harus diingkari Ustaz? Nggak usah bilang ghibah-ghibah Ustaz. Itu fakta kok Ustaz. Nah, sahabat ada yang bertanya gitu sama Nabi. Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, kalau ternyata faktanya saudaraku begitu gimana? Itu fakta wahai Rasulullah misalkan. Apa kata Nabi? Wa in kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu. Kalau itu faktanya, ya itulah namanya ghibah. Jadi antum ngomong fakta kok bahwa saudara saya ini goblok misalkan. Fakta bahwa saudara saya ini cerewet misalkan. Fakta bahwa saudara saya ini apa? Penipu misalkan. Padahal belum tentu penipu juga. Mungkin menurut dia fakta penipu. Atau mungkin fakta bahwa saudara saya ini apa aja lah, pokoknya aibnya disebarkan gitu, diomongkan. Fakta begitu. Nah itulah namanya ghibah ya. Misalkan orang mengatakan benar Ustadz bahwa si A itu apa? Memang cerewet kok. Ya itu sudah. Fakta itulah namanya ghibah sudah. Sekarang begini aja. Kalau kamu bilang cerewet kayak gitu di depan saudaramu, dia tersinggung nggak?
Kalau kira-kira tersinggung itu namanya ghibah. Tapi kalau saudara kita dibilang cerewet kok ketawa-ketawa, nggak apa-apa memang gue cerewet kok. Nah itu berarti bukan ghibah Pak. Itu aja. Kira-kira kalau kita ngomong di belakang, dia kesel nggak? Kalau kesel itu namanya ghibah sudah. Nah, tapi kalau kita ngomong di belakang sesuatu yang kalau dia dengar nggak kesel ya bukan ghibah berarti. Jelas sampai sini? Nah itu. Tapi nyata Ustaz dia itu kurus ceking. Nah itu sudah namanya apa? Ghibah. Coba saudara kita memang kurus ceking, tapi kalau dengar suara gitu dia marah nggak? Tersinggung nggak? Itu sudah namanya ghibah. Nah sebaliknya kata beliau, fa'il lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan realita, berarti itu namanya fitnah. Nah, ini jatuh ke dosa yang berikutnya, yaitu dosa memfitnah, menuduh tanpa bukti. Jadi memang ngomongin saudara kita itu dua penyakitnya. Kalau nggak gibah ya apa? Fitnah, sudah mau pilih mana? Gibah ya dosanya besar, sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya. Coba sekarang begini aja Pak. Ada orang bertamu. Ya. Nah, kita simpan Pak bangkai bebek. Bangkai bebeknya kita simpan, kita buat frozen, kasih bumbu itu. Misalkan ya. Kita kasih frozen, kita kasih bumbu, kemudian apa? Kita masuk ini sudah. Masuk ya sudah Isya. Taib ya kita lanjutkan setelah azan. Fadhal ya dulu. Kita lanjutkan sedikit ya Pak. Jadi kita membahas tentang ghibah ya Pak ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa ghibah itu seperti memakan daging
saudaranya sendiri, ya bangkai saudaranya sendiri. Nah, sekarang kalau ada tamu datang ke rumah kita suguhi bebek, ya bebeknya kita kasih bumbu, bebeknya bangkai Pak, misalkan ya kita kasih bumbu, ya kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga nggak kelihatan bangkai, aromanya tetap harum, ya karena kita kasih bumbu yang macam-macam gitu loh. Nah, disuruh misalkan ada tamu, suruh tes, kira-kira baunya harum nggak? Oh baunya harum, mungkin dia nggak tahu kalau itu bangkai. Tapi kalau kita kasih tahu misalkan, Pak tapi ini bangkai Pak, ya. Cuman enak kok, udah dikasih bumbu macam-macam, kira-kira mau makan nggak? Nggak bakal mau, pasti dipaksa pun nggak bakal mau. Kita semua sepakat, dikasih bangkai pasti nggak akan mau kita, walaupun bangkainya dimasak kayak gimana pun, kecuali kalau nggak tahu ya, namanya juga nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak dosa, ini tahu ya. Mau dimasak opor, mau dibikin sate kayak, mau dibikin apa tuh rendang, mau dibikin rica-rica, tetap aja kita nggak tertarik. Kenapa? Bangkai. Nah itulah kadang-kadang kita itu ya bangkai binatang ya jelas ya kita itu nggak bakal mau. Tapi kenapa kok begitu bangkai manusia kita kadang nggak enak? Ada orang gibah di samping kita. Ya bisa nggak kita pamit? Atau bisa nggak kita memalingkan ucapan dia? Atau paling tidak minimal kita apa? Menegur orang tadi dengan cara yang baik. Berani nggak? Kadang-kadang kebanyakan kita nggak enak, gitu. Nggak enak. Padahal kalau kita dipaksa makan bangkai, nggak ada istilah aduh nggak enak sama tuan rumah saya makan deh. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat saudara kita gibah, kita mau menegur nggak enak, gitu loh. Atau paling nggak kita mau meninggalkan majelis nggak enak. Padahal apa? Itu jelas-jelas memakan apa? Bangkai ya, bangkai manusia lagi, bukan bangkai bebek ya, bangkai manusia. Baik. Amr bin As pernah mengatakan ya, suatu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat, Amr bin As suatu ketika melewati bangkai keledai. Tahu keledai, Pak? Keledai ya. Keledai itu haram dimakan. Keledai yang jinak ya, yang dipelihara itu, yang dipakai buat berkendara. Di sebagian negara itu banyak masih menggunakan ya, di Arab, di Pakistan, India itu masih banyak yang pakai keledai. Kalau di Indonesia mungkin cuma ada di kebun binatang. Ya, jadi keledai itu ya, ada keledai yang sudah jadi mayit. Nah, Amr bin As melewati keledai yang sudah jadi bangkai tadi, bangkai keledai. Faqala wallahi la an ya'kula ahadukum min lahmi hada khairun lahu min an ya'kula lahma akhihi. Kata Amr bin As, demi Allah, sampai sumpah lagi, demi Allah kalian makan bangkai keledai ini, padahal keledai itu kalaupun nggak bangkai masih hidup itu haram dimakan, apalagi sudah jadi bangkai lagi. Kata Amr bin As, demi Allah kalian makan bangkai keledai ini lebih baik daripada kalian makan bangkai saudara kalian sendiri. Jadi apa? Lebih sedikit dosa makan apa? Dosa makan bangkai binatang lebih ringan daripada dosa ghibah. Sementara kalau ghibah itu enteng. Ya. Orang kalau mau cari makanan aja hati-hati. Sebagian orang kalau sudah masuk ke mall, rata-rata kita mungkin nggak berani makan di mall. Banyak yang nggak berani, kecuali yang sudah jelas-jelas halalnya. Coba kalau kira-kira Pak, di mall itu makanannya Chinese food rata-rata. Kita lihat mana nggak ada halalnya ya. Atau Japanese food, kita lihat kok nggak ada halalnya nih. Atau Korean food, kita lihat kok nggak ada halalnya nih. Kira-kira mau nggak kita mampir Pak? Rata-rata kita nggak bakal mau. Bahkan orang yang apa? Yang mungkin dia Islamnya biasa-biasa saja, belum tentu mau makan di tempat kayak gitu. Itu yang Islamnya biasa-biasa lah ya. Belum tentu mau. Kenapa? Nggak halal nanti. Takutnya dicampur babi. Takutnya dicampur bangkai yang disetrum apa gimana kan? Nggak mau, hati-hati. Tapi begitu ghibah, kadang sebagian dari kita kurang hati-hati ya, kurang hati-hati. Padahal memakan berghibah itu lebih besar dosanya daripada memakan bangkai binatang. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubak." Kalau kau ingin menyebutkan aib saudaramu, maka ingatlah aibmu terlebih dahulu. Ini kaidah Pak.
Sebagian kita kan kadang, wah susah Ustaz saya ninggalin gibah gimana ya, udah kebiasaan kalau ngumpul di warung kopi gibah. Ya makanya PSBB aja sudah. Iya ngapain ngumpul-ngumpul ujung-ujungnya juga gibah kan? Ya mendingan di rumah apa? Di rumah PSBB sudah aman. Ya, tapi ya jangan juga terus di rumah ya. Gibahnya ganti di online ya, itu sama aja kalau begitu. Itu cuma pindah tempat saja. Ya, jadi nggak ada bedanya mau dunia nyata mau dunia maya, hisapnya tetap ada. Jadi jangan dipikir kalau kita bilang itu malaikat gaptek, nggak ada istilah malaikat gaptek. Mau dimanapun kalau kita mau nulis nggak, malaikat nggak tahu. Apalagi kalau ditulis di mana di Facebook, dia sendiri yang nulis malah. Itu. Jadi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Ibnu Abbas mengatakan kalau engkau ingin ingat, ya, kalau engkau mengingat aib saudaramu, maka sebelum kau menyebutkan aib saudaramu, ingatlah aibmu sendiri. Sebelum kita ngomongin teman kita ini cerewet, banyak omong, coba kita mikir kita juga cerewet jangan-jangan ya. Bahkan mungkin lebih cerewet daripada teman kita itu. Sebelum kita ngomongin bahwa teman kita itu apa? Penakut, ya, cemen, ya, barangkali kita lebih cemen lagi daripada teman kita. Ya. Cuman belum kelihatan aja cemennya kan gitu. Maka hati-hati ya. Nah, Ustaz, gimana dong? Saudara saya ini banyak buruk-buruknya. Terus gimana dong supaya dia berhenti dari keburukan? Ya jangan digibai. Solusinya gimana? Nasihati, datangi, nasihati. Itu gentleman namanya. Datangi langsung, nasihati langsung, empat mata. Itu lebih bagus. Syukur-syukur ajak, traktir baru nasihati. Nah itu enak begitu tuh. Ya, dia udah kenyang baru nasihati. Itu. Ya mas sekalian rahimani wa rahimah. Dan itu terbukti ya. Menasihati orang yang kita itu empat mata itu lebih mengena jemaah daripada apa? Nasihati atau daripada menggibai dia di belakang. Orang itu kayak bagaimanapun jeleknya kalau digibai pasti nggak terima, Pak. Walaupun dia ngakui dia jelek gitu loh, tapi kalau digibai nggak bakal terima. Karena memang itu cara yang tidak gentleman gibah di belakang itu. Ya, gentleman adalah seorang datangi langsung dan nasihati. Ustaz nanti ditolak gimana? Ya kalau ditolak yang penting sudah menyampaikan nasihat. Ya, kan nggak ada keharusan nasihat kita diterima. Intinya kita sudah sampaikan dengan cara yang baik, ya, tanpa kita berusaha menghindari kata-kata yang membuat dia sakit hati. Sudah kita sampaikan dengan redaksi terbaik. Kau tetap nggak mau, ya sudah. Berarti memang apa? Berarti memang dia sudah nggak nerima. Ya, sabar, ya. Gitulah orang ngasih nasihat tidak langsung apa? Diterima nasihatnya. Baik. Al Hasan Al Basri pernah mengatakan tentang bahaya ghibah. Iyyakum wal ghibah. Walladhi nafsi biyadi lahiya asra'u fil hasanati minan nari fil hatab. Hati-hatilah kalian terhadap ghibah. Ya. Kenapa? Ghibah itu lebih cepat memakan kebaikan seorang daripada api yang memakan kayu atau membakar kayu. Ya kalau sudah kayu ketemu api, cepet banget. Iya, saya merasakan dulu Pak ketika masih tinggal di Kalimantan Timur dulu ya. Banyak di sana rumah-rumah itu terbuat dari kayu ya. Banyak rumah-rumah terbuat dari kayu sehingga di situ kalau lagi pas kemarau ya sering ada kebakaran. Ya. Berapa kali kadang-kadang kalau lewat jalan sering lewat truk dam ya pemadam kebakaran. Ya. Itu. Sering lewat truk pemadam kebakaran. Padahal jalan sepi, tahu-tahu ada kebakaran di sana. Karena apa? Rumahnya dari kayu. Dan memang kayu dengan api itu cepat. Tapi ghibah lebih cepat lagi menghancurkan amal daripada api yang menghancurkan kayu. Gak sadar kita. Menurut kita amal sudah banyak, sedekah banyak. Ternyata apa? Ghibahnya kita banyak. Itu yang amalnya banyak. Kemudian sedekahnya banyak. Gimana kalau amal kita dikit, sudah dikit amalnya, gibahnya banyak lagi. Waduh. Nanti Pak, di hari kiamat tuh beratnya nanti. Satu-satu nih orang nuntut ke kita. Tuh, ente kemarin gibahin saya pas tahun sekian, jam sekian. Kan repot, diambil lagi. Datang lagi orang, aduh, minta lagi kebaikan dari kita. Nah. Tapi kalau kita digibahi Pak, nggak usah bingung. Tar tuntut aja, nggak apa-apa di akhirat kan gitu. Itu ladang amal buat kita Pak. Makanya ada orang gibai kita nggak usah diurus, nggak usah kita datang kemudian kita apa maki-maki dia, nggak usah, ya.
Nggak usah maki-maki. Sabar saja karena itu jadi amal kebaikan buat kita. Ya. Jadi kalau kita yang digibahi nggak usah terlalu kita emosi ya, kemudian balas, enggak, biarin aja, itu amal kebaikan buat kita. Selama nggak membahayakan nyawa kita, biarin aja. Ya. Anggap itu ladang kebaikan buat kita. Ini ada orang baik ngasih pahala ke kita, terima aja Pak. Ya, makanya Al Hasan Al Basri pernah digibahi. Apa yang beliau lakukan? Beliau bikin kue, beliau bikin makanan, dikasihkan sama orang yang gibahi. Kasih tahu bahwa Hasan Al Basri berterima kasih karena dia sudah menghadiahkan pahalanya. Itu. Jadi seperti itu. Ya, orang gibah itu orang baik sama kita Pak, karena dia ngasih pahalanya buat kita. Ini jangan ditolak Pak, orang ngasih pahala. Ya, jadi biarkan aja, selagi hibah itu nggak membahayakan nyawa kita, ya biarkan saja. Itu ladang amal buat kita. Baik, ini kalau kita yang digibahi. Imam Bukhari pernah mengatakan, arju an alqallaha wala yuhasibuni anni kitabtu ahadan. Kata Imam Bukhari, yang aku harapkan nanti ketika aku dihisap oleh Allah, kata Imam Bukhari, ini imamnya ahli hadis Pak. Kitab Sahih Bukhari itu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya, kitab hadis paling sahih itu kitab Sahih Bukhari. Ya, penulisnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, lahir di sebuah kampung namanya Bukhara. Di mana? Di Uzbekistan sekarang masuknya. Jadi Bukhari itu bukan namanya Pak, Bukhari itu tempat kelahirannya, Ndesone gitu ya. Nah, kalau kita lahir di Bekasi, Al-Bakasi, yang lahir di Bogor, Al-Buguri, yang lain di Jakarta, Al-Jakarti. Nah, yang dia sukunya Betawi, Al-Batawi. Jadi itu Bukhari itu nisbat kepada tempat kelahiran, namanya Bukhara, kampungnya Imam Bukhari. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Jadi kalau ada orang ngasih nama Bukhari, ya itu berarti ngasih nama tempat ya. Namanya bukan Bukhari memang. Gitu. Loh, nggak boleh Ustaz? Ya boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya, boleh saja, silakan orang ngasih namanya Bukhari, nggak terlarang. Tapi itu nama tempat ya, bukan nama orang. Sebab namanya beliau Muhammad bin Ismail, namanya Muhammad, bapaknya Ismail. Ya, baik. Jadi Imam Bukhari pernah mengatakan, ya, harapan beliau nanti ketika dihisab apa? Beliau bebas dari gibahin orang, sehingga nggak ada yang menuntut beliau nanti di hari kiamat. Padahal kita tahu Pak, kalau kita tahu kesibukannya Imam Bukhari Pak, kita akan merinding. Imam Bukhari itu kesibukannya apa Pak? Kalau siang hari mengumpulkan hadis, ngambil hadis dari imam ini, dari imam itu. Kalau malam hari beliau catat, beliau bukukan. Bahkan dalam semalam Imam Bukhari itu bisa bangun tidur itu bisa 50 kali dalam semalam. Ya, 50 kali tidur sebentar bangun lagi, terus bangun sholat malam nyatat hadis. Itu kerjaannya di malam hari. Dan Imam Bukhari Pak, jangan salah ya, beliau jarang sekali ke pasar. Terus kalau belanja gimana? Beliau nyuruh orang. Kenapa? Beliau takut punya masalah sama pedagang. Takut banget. Sehingga saking takutnya beliau sampai nyuruh orang ke pasar. Jadi menunjukkan Imam Bukhari itu apa? Orang yang sangat hati-hati dalam menjaga ucapan. Bahkan beliau sangat berhati-hati dalam menjaga jangan sampai punya musuh. Saking beliau takutnya punya musuh sampai begitu Pak. Ya, kalau mau belanja nyuruh ke orang, ngasih upah nggak apa-apa. Ya, daripada apa? Nanti ribut sama pedagang. Itu luar biasa Bukhari itu. Situ saja seperti itu luar biasanya Imam Bukhari dalam menjaga lisannya, kerjaannya itu membacakan hadis, mencatat hadis, itu saja apa? Takut dari kena perbuatan ghibah. Apalagi sekarang orang yang senangnya ngumpul terus ya, senangnya sosmed terus. Nah, itu bagaimana ya? Baik. Sedikit saya lanjutkan Pak ya, nggak apa ya. Baik. Salah seorang ulama yang bernama Syubail bin Auf, ya. Bukan Pak, Hamdun bin Ahmad, bukan Syubail ya, Hamdun bin Ahmad. Kata Hamdun bin Ahmad, la tufshi ala ahadin ma tuhibbu an yakuna masturan minka. Jangan kamu sebarkan sesuatu tentang orang lain. Saya ulangi, jangan kamu sebarkan sesuatu tentang orang lain yang kalau kamu berada di pihak dia, kamu tidak setuju itu disebarkan. Paham maksudnya? Nah, kemudian saya pahami.
Jangan coba-coba kita menyebarkan informasi tentang saudara kita yang kalau kita di pihak dia kita nggak suka itu disebarin. Contoh, ya ada saudara kita misalkan dia misalkan ya, mungkin dia punya punya penyakit dalam dan dia tidak suka kalau penyakit dalamnya itu diketahui orang. Ya bukan COVID lah, yang lain masa COVID terus itu. Yang lain lah, mungkin kena penyakit dalamnya apa, kanker. Dia nggak suka itu kalau kalau ada orang cerita, kalau dia disebarkan penyakitnya ke orang lain bahwa si A kena kanker, nggak suka. Kalau nggak suka jangan kita sebarin, nggak usah kita sebarin, nggak usah kita ceritakan bahwa si A itu kanker, jangan. Kita sendiri kalau di pihak dia kena kanker nggak suka penyakit kita disebar-sebarin. Nah ini contoh. Nah ada sebagian orang Pak itu tidak suka ya kalau ditanya ya atau disebarkan misalkan fakta bahwa dia misalkan belum punya anak. Nah, dia nggak suka. Ya, dia belum punya tapi nggak suka juga disebar-sebarin bahwa dia belum punya anak ya. Jangan kita sebar-sebarin ya. Jangan kita sebar-sebarin. Kenapa? Kita sendiri juga kalau disebarin belum tentu seneng gitu loh. Jadi kalau kita sendiri nggak seneng aib kita disebarin atau sesuatu tentang kita, fakta tentang kita disebarin, ya jangan menyebarkan sesuatu tentang orang lain. Tapi faktanya menyebarkan gosip ini sesuatu yang paling rame di negara kita, termasuk paling rame ya. Makanya lihat Pak, acara yang paling tinggi ratingnya itu apa diantaranya? Gosip, nyata, ya. Acara yang paling tinggi itu gosip. Dan sesuatu yang kaitannya dengan gosip, ya rumor itu lebih cepat nyebar dan lebih cepat di-share, lebih cepat Pak. Ya, coba kita ambil contoh misalkan ada lele, jumlahnya banyak, jatuh ke jalanan, tumplek dia di jalan. Ya. Satu moto, sempat dia lihat lele tumplek di foto, di posting di Facebook, ditulis status apa? Tanda-tanda kiamat. Lele berhamburan dari langit kemana? Ke jalanan. Berapa itu yang like? Berapa yang share? Bisa ratusan itu. Ada yang bilang subhanallah, ada yang bilang la ilaha illallah, ada yang bilang maha besar Allah, macam-macam komennya. Ternyata dikibuli orang. Yang kedua, dia nyebar, dia moto, sempat moto, tapi dia tulis beda lagi. Dia tulis apa lagi? Dia tulis tentang apa? Musibah apa, dia mungkin gak ada musibah, tapi dia mungkin keajaiban alam, tanda-tanda kekuasaan Allah, lele keluar dari tanah sehingga berhamburan di jalan. Kira-kira berapa yang like? Banyak. Giliran yang ketiga sempat moto, tapi dia tulis status apa? Ada truk kecelakaan, oleng, guling dia, kemudian dia bawa lele dan lelenya berhamburan di jalanan. Kira-kira menarik gak? Gak menarik orang, ya gak? Itulah kebohongan. Kalau kebohongan itu dipoles, menarik sekali. Ya. Apalagi kalau kira-kira yang mengalami kasus orang yang punya apa? Punya kedudukan, ya. Coba ya, Ustadz misalkan, ada masalah. Ustadz cerai misalkan ya. Nah, istri yang dicerai cerita tentang dia misalkan, begini. Bakalan rame. Padahal yang diceritain belum tentu benar juga. Mungkin wanita ini cerita karena dia kecewa diceraikan, bisa jadi. Kemudian disebarkan aib suaminya dulu ya. Ternyata suaminya ustadz. Pak rame. Bakalan rame ya. Ya. Tapi kalau cerita tentang fakta ya belum tentu orang akan menarik gitu ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, saya kira cukup sampai di sini kajian kita ya. Ini seperti ini insyaallah nggak jelas ya, nggak ada yang ditanyakan Pak. Ini cuman pembahasan ringan saja ya. Baik, sebenarnya belum selesai Pak, tapi insyaallah kita lanjut di lain kesempatan ya. Tentang masalah bahaya lisan ini masih kita lanjut. Kita baru membahas tentang bahaya ghibah, bahaya lisan yang lain seperti namimah, ya, kemudian mencela, memaki. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan lainnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.